Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dalam kesempatan ini kita kembali dipertemukan dalam acara Hari yang Berkah. Masya Allah, alhamdulillah. Dan dalam kesempatan ini kita berada di Masjid Nur Hidayatul Rahim, tepatnya di Mantuil, Banjarmasin Selatan. Dan dalam kesempatan ini kami pun juga bersama dengan jamaah Masjid Nur Hidayatul Rahim. Assalamualaikum jamaah. Alhamdulillah, bagaimana kabar Buhan Pian seberataan? Alhamdulillah, inggih. Baik, dalam kesempatan ini kita akan mengawali tausiah kita dengan sama-sama mendengarkan pembacaan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Siddiq berkenaan dengan surah Al-Isra ayat 23 hingga 25. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Wakhfid lahuma janahaz zulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihina wa innahu in takunu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, telah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari Ustadz Ahmad Siddiq. Dan mudah-mudahan dari pembacaan tadi itu menambah khidmat kita untuk mendengarkan tausiah hari ini. Baik pemirsa, kami mengingatkan kembali kepada pemirsa untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan. Dan dalam kesempatan hari ini kita di Masjid Nur Hidayatul Rahim bersama dengan guru-guru kita, yaitu Ustadz Sofyan dan Ustadz Rudi Hairudin. Assalamualaikum Ustadz. Alhamdulillah. Dalam kesempatan ini kita akan mendengarkan tausiah yang pertama dari Ustadz Rudi Hairudin berkenaan dengan bagaimana cara kita bakti kepada orang tua. Kepada Ustadz disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wakhfid lahuma janahal julli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira.
Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam birru aba'akum tabirrakum abna'ukum. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini di ruangan Masjid Nur Hidayatur Rahim, tepatnya di Kelurahan Mantuil, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada hari ini membawa berkah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, serta kepada para sahabat, kerabat dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setiap kita yang terlahir di dunia ini pasti menginginkan agar hidup kita bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Pasti kita menginginkan keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, oleh karena itu salah satu cara agar kita mendapat keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat adalah salah satunya bakti dan bahagiakan orang tua. Maka dengan sebab kita membahagiakan, menghormati, bakti sama orang tua, insya Allah kita akan selamat, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridanya Allah tergantung orang tua dan murkanya Allah tergantung orang tua. Bila orang tuanya ridha, maka Allah pun ridha. Sebaliknya, bila orang tuanya tidak ridha, maka Allah pun tidak ridha. Kunci anak itu adalah di tangan orang tua. Oleh karena itu kita yang masih punya orang tua, gembirakan mereka, bahagiakan mereka, maka hidup kita akan bahagia, hidup kita akan selamat. Nah, apalagi nang masih ada serumah lawan kuitan. Mohon maaf bila pian makan tawari kuitan. Nah, apalagi makan nang nyaman-nyaman. Nah, ini makan pizza kada betawaran lawan kuitan. Kasihan kuitan jingok. Ujar kuitan makan apa ikam nak? Ini makanan behar, makan weh ini maai pian turang behari kada cocok. Padahal sih hendaknya mau ditawari. Padahal sih betakon tuh tahu wae adanya pizza. Karena hendak empat makan tadi betakon sih din. Ini maai makan orang behari. Akhirnya sih dia maulah ke dapur lempeng. Jana anak, maulah apa nak ikam? Aku maulah pizza behari sidin. Lempeng. Nah, tawari. Bila makan usahakan amun kawa dahulukan sidin atau paling kada beimbai. Ini kada makan kasihan sidin tinggal tulangnya aja lagi. Sampai sidin berucap aku nakai lain koceng sidin. Napa tulangnya aja lagi? Nah, ini usahakan utamakan orang tua. Nah ini jaga perasaan sidin. Nah, untung nang masih ada orang tua. Carilah ridha mereka. Bila pian buai hendak berusaha apakah, misalnya hendak membuka pabrik acan, minta doa lawan kuitan. Lah, bila pian hendak mohon maaf nih ziarah ke wali-wali, kuitan dulu diutamakan, minta izin, minta doa. Ini kada kasihan, kuitan kada pernah dibawa. Setiap tahun 3 kali tulak ziarah wali songo, kuitan kada pernah diziarahi, kada pernah minta izin lawan kuitan. Nah, mulai weh ini bila hendak ziarahan pian, insyaallah ulun guru tanggal 12 ini kena ziarah 15 membawa.
5 bis ziarah. Ulun suruh dulu lawan jamaah bila hendak umpat lawan ulun ziarahi dulu kuitan yang masih sudah meninggal. Bila masih hidup beizin lawan sidin. Misalnya mama masih hidup, ulun mah hendak ziarah isok lawan gogode di Mantowel. Misal ya Allah, ulun mah minta izin undak ziarah, insyaallah isok mah aku izin akan ikam jasiden asal aku dibawa. Ikam kada pernah berapa kali tulak ke Jawa kada pernah membawa yako. Nah, jadi beizin lah supaya barokah lah ziarahnya dapat barokah. Karena ujar Nabi apa? Doaul walid liwaladihi kadoain nabi li ummati. Doa orang tua kepada anak bagaikan doa Nabi kepada umat. Artinya kabul. Nah, minta doa anak berusaha apa kata ujar guru tadi apa? Doa orang tua tuh mustajab. Bahkan ada ujar Habib Umar, doa orang tua kepada anak lebih hebat dari doa 70 wali. Ayo pian. Makanya rancak-rancak minta doakan lawan orang tua, apalagi hendak berusaha tadi lah, apa aja insya Allah akan dikabulkan. Dahulu gawiannya mengacak botol, ya kalau minta doa mudah lima air ampin nah, wah ini alhamdulillah nang dikacaknya mikrofon. Dulu botol mabuk-mabukan, wah ini mikrofon jadi pimpinan Maulid Habsyi. Apa berkat doa orang tua. Sering-seringlah kita minta doa dan yang terpenting jaga perasaan sidin. Jangan sampai hati sidin gara-gara tingkah laku kita sidin sakit hati lah. Lihat Alqamah. Alqamah itu sahabat Nabi bu ay. Orangnya rajin beribadah lah. Lakian lain binian lain berangkat Alqamah itu lalu binian ay. Ini ada sahabat Nabi itu nang kaya bebinian naranya padahal lakian. Maisarah membawa dagangan, ya Allah Siti Khadijah lawan Nabi. Alqamah itu bebinian, lakian, namanya kayak binian tapi lelakian. Itu orangnya ahli ibadah sembahyang berjamaah terus lawan Nabi. Ketika sakaratul maut naudzubillah kada kawa dijikirakan. Bahkan Rasulullah yang membimbing tetap kada kawa. Ujar Nabi Alqamah iringi aku la ilaha illallah kada kawa. Bepander nang lain kawa tapi ketika dicikirakan kada kawa. Kenapa? Nabi tahu ini ini Alqamah ada masalah sama orang tuanya. Lalu dipanggillah orang tuanya cuma satu yang hidup yaitu mamanya. Bu, ini anak pian ialah. Inggih Rasulullah ini anak ulun. Kayak apa kisahnya lawan anak pian nih bu? Anak ulun tuh rajin ibadah anak ulun nih. Lawan pian panang kayak apa bu? Nah itu pang Rasulullah anak ulun nih mbahnya kawin, inya kada pernah lagi meelangi ulun. Inya nyaman hidup ulun sakit. Inya kekanyangan laki bini ulun kelaparan. Inya lebih mengutamakan bininya daripada ulun. Bininya betagih sekali ditukarakan, ulun betagih 10 kali kada pernah ditukarakan. Bininya begalang amas, ulun galang gatah aja kada bisi. Sakit hati ulun Rasulullah, sakitnya tuh di sini. Nah bu Nabi, gara-gara pian sakit hati ini kada kawa dijikirakan. Ikhlasakan bu, ridhai bu, kasihannya bu ay. Ujar nang ibu, biar hasitunya mati kada binak. Lalu ujar Nabi, Ammar, Bilal, cari kayu kita bakar wah ini juga daripada tadi dibakar di akhirat. Akhirnya ujar nang mama hendak dibakar sudah nih. Purunnya pang Rasulullah pian hendak membakar anak ulun di hadapan ulun. Ini anak ulun Rasulullah. Amun pian sayang boy masih lawan anak ulun. Amun pian sayang boy masih lawan anak pian. Ikhlasakan bu ay, ridai bu ay. Inggih Rasulullah ulun ikhlas, ulun ridha dunia akhirat. Ketika itu langsung na anak mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Meninggal dalam keadaan berzikir karena dapat ridha orang tuh untung masih hidup. Jika sudah meninggal bang kayak apa minta ridhanya. Nah makanya nang pian-pian masih ada orang tua, carilah ridha mereka. Karena kunci anak itu di tangan orang tua selamat kada. Kuncinya dua buai. Bila pian hendak selamat
Pertama, ridha orang tua, dan kedua, doa orang tua. Insya Allah bila orang tua doanya ikhlas, kebaikan kepada pian, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Nah inilah, jadi jangan sampai hati kita, orang tua kita murka lawan kita. Nah mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan berkah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa jadikan kita anak-anak yang bakti kepada orang tua. Amin amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitulah tausiah yang telah disampaikan oleh Ustadz Rudi Hairudin berkenaan bagaimana cara kita bakti kepada orang tua. Selanjutnya insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Sofyan berkenaan dengan golongan yang tidak melihat wajah Nabi setelah segmen yang berikut ini, setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetap di hari yang berkah. Baik pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, alhamdulillah masih bersama kami dalam acara Hari yang Berkah. Alhamdulillah, baik pemirsa, dalam kesempatan ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Sofyan berkenaan dengan golongan yang tidak melihat wajah Nabi. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa atahabihil akhyar wa sallim tasliman katsira. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin amma ba'du. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini dan di saat yang berbahagia ini bersama-sama kita dikumpulkan dalam rangka thalabul ilmi. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita hibahkan kepada Nabi, kepada sahabat beliau, keluarga beliau, pengikut beliau, min yaumi hadza hatta ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat, pemirsa TVRI Kalimantan Selatan yang dirahmati oleh Allah. Dalam kesempatan ini mari kita renungkan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yara wajhi thalathatun. Tidak akan melihat, kata Nabi, tiga kelompok manusia, tiga golongan manusia, wajahku kelak di hari kiamat kelak. Nah ini tiga kelompok ini nantinya kada kau melihat wajah Nabi. Maka wajah Nabi ini kan bungasnya luar biasa nih. Nabi ini khulukan wa khulqa, dengan fisik yang indah dan akhlak beliau mulia. Nah makanya digambarkan dalam syair-syair maulid, hidung Nabi Muhammad itu kal harfil alif, hidung Nabi Muhammad itu seperti huruf alif. Nah mancung hidung Nabi ini. Bibir beliau kal harfi mim, bibir Nabi ini seperti huruf mim. Alis beliau tebal, dahi beliau lebar, dagu sirine meruncing ke bawah, janggut Nabi Muhammad segenggam panjangnya. Gigi Nabi jarang tersum rapi gigi Nabi. Apabila Nabi ini tabassum, tersenyum keluar nur dari giginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah dengan wajah yang luar biasa. Tidak melihat wajahku, kata Nabi. Tiga kelompok manusia ini. Nah, saking bungasnya Nabi sampai-sampai Habib Ali itu menyatakan dalam Samtud Dorar, fi jannatin masyakani min wasfiha illa likau
nil hibbi fiha khayyama illa likau nil hibbi fiha khayyama. Bila aku masuk surga jar Habib Ali, aku kada hendak melihat bidadari bungas. Bila masuk surga kada hendak melihat pemandangan indah. Bila masuk surga kada hendak memakan nang nyaman-nyaman. Apa yang kau kehendaki? Aku hanya menghendaki memandang wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sekali lagi saking luar biasanya wajah Nabi. Tidak melihat 3 kelompok manusia kelak wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yaitu orang yang akul walidain. Di antaranya ialah orang nang durhaka lawan kuitannya. Nah, orang nang durhaka ini kada melihat wajah Nabi kan. Apa yang kita lakukan dengan abah mama kita? Nantinya anak-anak kita akan memperlakukan kita seperti ini. Tadi hadisnya dibacakan oleh guru, biru abaakum tabirukum abanaukum. Apa yang kita lakukan lawan abah mama kita? Anak-anak kita insya Allah akan memperlakukan kita seperti ini. Dalam satu kitab diterangkan ada seorang orangnya ini sugih, nasugih. Baisi kuitan umur kuitan sidin itu sudah 98 tahun, nah tuha sudah nih. Abah sidin ini sudah tuha, manggatar sudah. Nah, manggatar, pipi pina kandor, mata pina kaor, huban pina bahambur sudah. Bajalan taundor, batis kator, makanan bubur. Talimbas sedikit tacabur ke sumur. Tuha benar sudah nih. Nah 98 tahun. Lalu sidin ini setiap kali makan, belanya makan karena menggatar-gatar. Sendok tagogor, gelas gogor pecah, piring tagogor pecah. Belanya makan guguran karena menggatar nih sudah Tuhan. Anaknya abut anaknya nih. Karena anaknya ini merasa kada nyaman, abahnya di setiap makan guguran, perabot, piring, cangkir, gelas, guguran berataan. Lalu jar anaknya, wahai abah, mulai sekarang pian jangan lagi bergabung lan ulun makan di sini. Pian jangan lagi umpat ulun makan di sini. Ini sudah ulun ulahakan tempat pian khusus di buncu surangan sana. Pian makan di ujung sini khusus ulun ulahkan. Nah jadi abahnya itu di buncu surangan diulahkan anaknya makan. Dibuncu kasihan abahnya sorangan dibuncu nih. Dan ini jar anaknya itu ulun sudah mau ulahkan piringnya nih piring kayu. Nah abahnya diulahkan piring kayu. Karena jar anaknya bilanya tak gugur kada pecah lagi. Ulun abut nah pecahan, tak ganggu, kada katukaran. Jadi ditukarakan diulahkan piringnya nih kayu. Piringnya kayu. Jadi bilanya tak gugur kada mau pecah. Pada suatu ketika sidin ini bayi si anak umurnya 4 tahun. Nah anaknya umurnya 4 tahun. Bayi si anak umur 4 tahun. Nang anak 4 tahun ini mengambil gergaji, kalau bahasa kita mengambil gergaji, mengambil parang, diambilnya papan, ditatak-tataknya papan. Ini papan ini ditarah-tarahnya. Lalu jar abahnya nak, pian baulah apa nak? Jarna anak itu ulun baulah piring kayu bahai. Gasan apa piring kayu? Jarna anak, bila pian Tuhannya kaya kai, karena ulun surungi jua jarna anak pian piring kayu kaya kai. Nah jadi ulun mau ulah bedahulu jarnya supaya kawa menyurungi pian kaya kai jua. Menangis langsung abahnya nih, terpukul perasaannya. Langsung diambil tangan abahnya, wahai abah, mulai sekarang pian makan dan ulun wahai abah. Ulun kada peduli lagi wahai abah, piring gugur kah, sendok guguran, gelas pecah, ulun kada peduli lagi wahai abah. Mulai sekarang pian makan lawan ulun wahai abah. Ulun kada peduli. Ini membuktikan hadis Nabi, biru abaakum tabirukum abnaukum. Apa yang kita lakukan lawan abah mama kita, anak-anak kita akan memperlakukan kita seperti ini. Nah ini ibu-ibu, jadi lawan kita tuh jangan sampai bakal lakukan yang kada baik, anak-anak kita akan seperti ini juga. Nah makanya pian kakanakan itu jangan sampai tadi didoakan yang kada bagus. Wah ini coba kakanakan ini kuitan seorangnya di ulu-ulunya. Kada turun sekolah. Jar abahnya nak, tu guru pian lewat, nah pian kada turun sekolah nih kada supan kah. Bersembunyi. Nang bersembunyi itu bahaya pian bahaya. Kenapa? Maka aku jar abahnya disuruh bersembunyi. Ulun alasan kada turun tadi bahaya memadahkan pian meninggal dunia.
Ada beadab sama sekali nah ini. Kuitan seorang padahal akan meninggal dunia, kada beadab lalu ini. Tak akan ini. Kuitan seorang dulu. Jangan mamanya nak, atarakan panak, mamanya hendak saruan nak kayak di mana mak, di pangantin. Oh kada kawa, ulun pakandaraan laju mai, pian bisa tepulanting di belakang. Jangan mamanya karena aku bepingkut. Nah akhirnya bebuat. Sudah bepingkut kama, sudah. Digasnya, lo tepulanting ay kuitan di belakang. Nah, napa tia pian jana anak, pian nih pasti kada bepingkut. Aku sudah bepingkut jen mamanya. Di mana pian bepingkut? Di kandang rumah. Di kandang nih biar kada digas orang kita pulanting apalagi digas. Nah jadi kasihan, kuitan jan diulu-ulun. Kuitan jan dulu. Kuitan ini kan ada 3 di dunia. 1 mama abah di rumah. Nang kedua guru-guru. Nang ketiga bila sudah menikah ada mertua. Ketiga-tiganya ini kalau mendoakan kabul. Kalau menyumpahi pun kabul. Nah makanya pian jangan sampai keluar kata-kata yang kada baik. Contoh di kota Mekah. Di kota Mekah itu seorang imam Masjidil Haram bernama Syekh Abdurrahman As-Sudais. Syekh Abdurrahman As-Sudais ini dalam sejarahnya tuh nakal. Nah beliau ini dalam sejarah tuh nakal. Kalau Mama Sidin tuh menyiapkan makanan, dihamburi Sidin lawan pasir nih. Nah dalam kisah Sidin tuh. Dalam sejarah. Bila Mama Sidin menyiapkan makanan, dipurupui Sidin dan pasir. Walaupun kecewa, walaupun jengkel Mama Sidin, tidak pernah keluar kata-kata yang tidak baik. Mama Sidin itu selalu keluar kata-kata yang bagus. Apa kata-katanya? Sidin selalu memanggil imam besar. Imam besar keluar, imam besar masuk, imam besar jangan lakukan ini, imam besar stop. Sampai sekarang alhamdulillah beliau menjadi raisnya, ketuanya imam besar Masjidil Haram. Kenapa? Karena keluar kata-kata yang baik dari Mama Sidin. Nah keluar kata-kata yang bagus dari Mama Sidin. Makanya ibu-ibu jangan sampai, ini merupakan pendidikan. Kita harus ada uswah kepada anak. Hidup harus ada uswah. Kita harus menjadikan diri kita ini uswah yang baik. Wabil khusus bagi anak-anak kita. Apalagi pian BC anak umuran PAUD. BC anak umuran PAUD tuh bahaya tuh. Itu hasrat menirunya tinggi tuh. Pernah kejadian nyata, abahnya ini nukar kendaraan bekas. Lalu abahnya ini menyerpis karena ada rusak. Anaknya melihat, mak tukarakan mainan kayak abah mak, ini nang umuran PAUD. Tukarakan mainan kayak abah mak, dikiranya nih abah nih bermainan. Jadi mamanya nih dalas kada nukar sayur, dalas kada menukar iwak, ditabung duitnya. Akhirnya terkumpul, nukarlah mainan kendaraan sepeda motoran kesan anak. Karena pernah melihat abahnya membaiki kendaraan, diambilnya engkol juga. Dibaikinya, diambilnya tang, rusak, hancur. Karena hancurkan mainan kendaraan ini mamanya sarik. Diambil mamanya sesapu, catuk mamanya di kepala, tung catuk mamanya di kepalan. Seminggu setelah itu abahnya ini rusak pulang kendaraan, membaiki pulang. Nah membaiki pulang. Diambilnya sesapu, catuknya kepala abahnya, tung akhirnya. Kenapa? Karena ini uswah yang kada bagus terhadap anak. Inilah orang tua. Bagaimana orang tua itu mampu memberikan wayu alimah kepada anak-anaknya, memberikan pendidikan yang baik kepada anak supaya anak mencetak anak-anak yang birroh kepada orang tuanya, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah jadi orang-orang yang tidak melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diantaranya ialah kelompok orang-orang yang akul walidain, ialah orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Nah, mudah-mudahan kita semua di sini punya anak yang soleh, punya anak yang solehah, punya anak yang alim. Nah, yang alim, jangan yang alim, kan berdoa salah kena. Yang alim, bukan yang alim. Kalau yang alim itu pedih. Tapi kalau yang alim berpengetahuan. Tapi kalau alim pedih. Nah, jadi doakan anak itu yang baik-baik. Apalagi umpamanya kita masih ada mama di rumah, ini merupakan sorga di rumah kita. Merupakan sorga masih ada di rumah kita. Sidin ketujuh makan nasi sop, tukarakan nasi sop. Bila Sidin memakan nasi sop simung Sidin nih. Wajib Sidin nih apalagi ini tukaran anakku ini. Maka cepat-cepat pian berdoa. Ini pun bagian daripada dikabulkannya doa nih. Karena senangnya orang tua terhadap kita. Ada ini jar guru tadi, kuitan seorang jakare dibari, kilip-kilip mata Sidin kada dibari nih. Makanan anak 2, iwak pada seikong. Ayo nak jenang abah, makan iwak nak. Jenang sekong ulun bahai, iwak ni mahir sepanggal, diambilnya sepanggalan.
Janang seko ulun bayi iwak nilan tulangnya ulun angkat, diangkatnya sabarataan. Menciling mata kuitan nih kada be iwak. Mencari akal sidin. Ikam tahu anak jana abah. Abah nih iwak mahir berabut, rebuti sidin keduanya. Nah jadi jangan sampai seperti ini. Hargai orang tua, takzim kepada orang tua kita. Insya Allah berkah dunia dan akhirat. Dan insya Allah ini bagian kelompok orang-orang yang akan mampu melihat wajah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua orang-orang yang mampu birrah dan taat kepada orang tua. Bagi yang sudah meninggal dunia, apakah kita biarkan rumput-rumput liar tumbuh di atas pusara beliau? Mari kita ziarahi, mari kita sampaikan doa untuk mereka. Mudah-mudahan diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kuburnya dan terkumpul kita nantinya dengan kedua orang tua kita dalam surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Demikian dapat disampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, begitulah penyampaian dari tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Sofyan. Baik, kita akan membuka sesi tanya jawab yang akan disampaikan oleh jamaah kita. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Baik Ibu, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun mewakili ibu-ibu hendak bertakun kepada Ustadz Sufyan. Ya. Balasan Allah kepada anak yang durhaka kepada orang tuanya. Itu aja nang ulun takunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Tadi ulun coba konfirmasi lagi Bu ya. Kepada Ustadz Sofyan Bu ya. Balasan dari Allah untuk anak yang durhaka kepada orang tua. Inggih. Oke, ada satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Endang. Ulun hendak bertanya kepada Ustadz Rudi, bagaimana cara berbakti seorang anak kepada kedua orang tuanya yang sudah meninggal? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dua pertanyaan sudah kita terima dan insya Allah akan kita jawab Bu ya pada segmen selanjutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam acara Hari yang Berkah. Baik pemirsa, masih bersama kami dalam acara Hari yang Berkah. Alhamdulillahirrabbilalamin, sudah ada dua pertanyaan dari jamaah kita. Yang pertama ditujukan kepada Ustadz Sofyan, berkenaan dengan apa balasan dari Allah untuk anak yang durhaka kepada orang tua. Kepada Ustadz disilahkan. Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus. Kita sebagai umat manusia hendaknya kalau ingin berkah itu birrah kepada orang tua kita, takzim kepada orang tua kita. Karena orang tua itu kasih sayang beliau itu sepanjang zaman. Kalau anak sepanjang galah. Umpama orang tua ini sugih, anak ini bisa jadi raja. Abah maman tuh sugih, anak bisa jadi raja. Tapi bila anaknya nang sugih belum tentu jadi raja abah mamanya, bisa jadi pembantunya. Contoh, ini mencontohkan kecintaan orang tua tuh sepanjang zaman luar biasa. Anak sidin ini setiap hari gawian sidin ini, mohon maaf, mencuntan, mengambil ampun orang. Pada suatu ketika itu raja ini mendapati anak sidin ini sedang mencuri, dapat. Akhirnya dibawa ke hadapan raja. Kata raja, karena rancak bana sudah mencuntan ampun orang, karena rancakan sudah dapat, kada ada lagi hukumannya kecuali dipenggal gulunya aja, jadi hukum pancung. Kada ada lagi balasannya kecuali hukum pancung. Mamanya mendengar berita ini, jer mamanya datang pada raja, wahai raja, biar ulun aja raja nang dihukum pancung, anak ulun jangan. Ini mendatangkan kecintaan seorang orang tua tuh sepanjang zaman. Anak ulun jangan, biar ulun aja gantinya. Maka jer raja, siapa yang berbuat itu bertanggung jawab, karena anak pian yang berbuat maka anak pian tetap dihukum pancung. Tepat jam 9, jam 6 pagi besok pagi, bila bunyi lonceng kota dibunyikan, maka ditebaskan pedang ke leher anak pian. Pagi jam 6 berkumpul, masyarakat berkumpul nih.
Lalu kata rajanya, wai Algojo, tarik loncengnya. Nah, lonceng kota ini ditarik talinya. Pas ditarik talinya kada berbunyi. Raja tarik nang kedua, tarik pulang, kada berbunyi pulang. Tarik nang ketiga, kada berbunyi pulang. Lalu raja ini bingung kenapa kada berbunyi. Beberapa detik kemudian mengalir darah di talinya, titikan darah di talinya. Nah, Raja kenapa nih ada darah nih? Maka Raja wahai Algojo selidiki ke atas kenapa nih talinya ada darahnya. Naik Algojo tuh ke atas nih. Melihat lonceng itu ternyata mamanya memeluk bandul lonceng. Bandul lonceng itu dipeluk mamanya nih. Supaya lonceng ini kada berbunyi, karena bila lonceng berbunyi langsung ditebaskan pedang ke leher anaknya. Jadi diragap sidin, dipeluk sidin. 3 kali terbentur dinding lonceng. Ini 3 kali kepala sidin tahangkup dinding lonceng. Pecah kepala sidin, berlumuran darah, titikan darah nih. Meninggal dunia sidin di atas dalam keadaan memeluk. Rupanya tengah malam sidin naik ke atas. Supaya pagi itu anak sidin jangan dipenggal lehernya. Diturunkan dalam keadaan meninggal dunia. Anaknya meraung, wahai mama, ampuni ulun, maafkan ulun, wahai mama. Tapi sudah meninggal dunia. Ini membuktikan kecintaan orang tua itu luar biasa terhadap anaknya. Jadi apa balasan bagi orang-orang yang durhaka kepada kuitannya? Mu'az bin Jabal pernah datang kepada Nabi, ya Rasulullah, apa maksud ayat surah An-Naba yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja? Nabi langsung menangis. Nabi menangis mendengar pertanyaan ini. Jar Nabi, ini pertanyaan yang sangat sulit aku jawab. Kelak umatku dibangkit dari kubur dihalau di padang mahsyar dengan berkelompok-kelompok manusia. Sampai 12 kelompok manusia aja Nabi. Di antaranya ialah kelompok orang-orang yang badannya ini penuh dengan penyakit kulit. Penuh dengan penyakit kulit. Ada guru ulun mengatakan ada juga nang batisnya ke atas, kepalanya ke bawah, awaknya nih hibak dengan penyakit kulit. Maka ditanyakan para sahabat, ini kelompok apa ya Rasul? Maka jar Nabi, ini adalah kelompok orang-orang yang akul walidain. Ialah orang-orang yang durhaka terhadap orang tuanya. Dibangkit dari kubur, dihalau di padang mahsyar. Dengan batis terbalik, awaknya penuh dengan penyakit kulit. Nah jadi kita tahu kena, oh ini orang yang durhakalan kuitan nih, dibangkit dari kubur, tahu kita. Oh ini kelompoknya. Ada lagi kena kelompok nang kada ada tangannya, kada ada batisnya. Ini kelompok orang yang menyakiti hati tetangganya. Ada juga kelompok orang-orang yang perutnya kayak gunung, di dalamnya bara api. Ini kelompok orang yang menghardik anak yatim. Nah jadi bagi orang-orang yang durhaka kepada kuitannya, batisnya terbalik, awaknya hibak dengan penyakit kulit. Oleh karena itu takzimkan orang tua, jangan sampai kita akul walidain, bahkan kita harus birrul walidain, baik kepada orang tua kita. Demikian mungkin. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah kita dengarkan tadi jawaban dari Ustadz Sofyan. Kemudian pertanyaan kedua yang ditujukan kepada Ustadz Rudi Hairudin. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia? Kepada Ustadz disilahkan. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus. Di dalam hadis Nabi menyatakan bahwa di antara cara bakti kita kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, yang pertama as-salatu alaihima, yaitu mendoakan orang tua. Ya. Makanya kita biasanya di masjid ini dan di masjid-masjid lain itu biasa membaca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira 5 kali. Di dalam kitab Jauharul Mauhub disebutkan, barang siapa membaca doa itu 5 kali setelah sholat fardu, maka orang tersebut dicatat oleh Allah sebagai anak yang bakti kepada orang tua. Makanya itu bagus dibaca baik di rumah atau di masjid. Bila di masjid insya Allah kita mengumpati imam. Yalah, kalau di rumah baca masing-masing. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira 5 kali. Dicatat oleh Allah sebagai anak yang sudah bakti sama orang tua. Rancaki doakan. Nah kemudian mintakan ampun kepada Allah, kepada orang tua. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosa orang tua ulun waktu hidup. Ya. Yang ketiga,
silaturahmi, meluluskan janji sidin. Sidin ada pernah berjanji lawan orang, misalnya ada hutang, itu janji namanya, kita bayari akan utang sidin. Atau misalnya sidin pernah bila ada payu tanahku digambut, aku hendak bersedekah ke masjid sekian juta, ya kah? Pas tanah sidin payu, kita ambil, kita sedekahkan ke masjid. Lah, itu salah satunya. Nah itu. Kemudian lagi apa? Silaturahmi sama keluarga-keluarga tetap. Ini terkadang kita bila sudah orang tua meninggal, kalau benar lagi belang lawan din sanak sidin. Kalau anak kemanakan sidin sudah mati juga aja. Lah, nah tetap silaturahmi lawan keluarga sidin. Kemudian apa lagi? Memuliakan kawan sidin. Misal waktu sidin hidup, bila datang kawan sidin biasanya macam-macam tuh disuruhnya tuh. Makanan tuh sudahnya, ya kah? Akun berhutang sidin demi menjamu kawan sidin. Nah bila kawan sidin datang ke rumah kita, walaupun kuitan sudah keda, nangka itu juga kita jamu. Nah kita makani nang nyaman-nyaman, nang kayak apa kuitan dulu gitu juga kita menjamu kawan sidin. Kemudian yang terakhir, nih warisan sidin nih. Awak kita ini sebagian dari ujung rambut sampai ujung batik itu adalah warisan orang tua. Jaga warisan sidin, jangan sampai dibawa maksiat. Nah, kemudian rancaki mengirimi, misalnya pian baca yasin atau baca apapun, nyatakan pahalanya gasan orang tua yang sudah meninggal dunia. Nah, mungkin ini yang dapat ulun jawab, mudah-mudahan dapat dimengerti. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin, begitulah penyampaian dari tausiah oleh guru-guru kita. Dan mudah-mudahan penyampaian tausiah berkenaan dengan orang tuaku adalah surgaku. Ini menambah keibadahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tentu menjadi keberkahan dalam kehidupan kita. Tetap di acara Hari yang Berkah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita ucapkan terima kasih dan jazakumullah khairan kepada guru-guru kita yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan kita dan memberikan tausiah pencerahan kepada kita. Dan mudah-mudahan apa yang telah kita terima hari ini menjadi amal ibadah untuk kita semua, dan tentu semoga hari-hari kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ilahi lastu lil firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahimi. Ilahi lastu lil firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahimi. Fahabli taubatan waghfir dhunubi, fa innaka ghafirud dhanbil azimi, fa innaka ghafirud dhanbil azimi. Semuanya. Astagfirullah, ya Tuhan kami, ampuni segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa jiran kami, dosa tetangga-tangga kami, dosa kaum muslimin dan muslimat. Karena sesungguhnya
Tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Ampunilah kami ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim. Allah Tuhan kami, ampuni kami, orang tua kami, guru-guru kami. Allah Tuhan kami, ampuni kami, orang tua kami, guru-guru kami. Hindarkan kami dari azab-Mu, jauhkan kami dari neraka-Mu, jauhkan kami dari neraka-Mu. Astagfirullah. Ya Allah, ya Tuhan kami berkumpul di sini tidak lain karena mengharap akan rahmat-Mu ya Rabb, mengharap akan syafaat Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, masukkanlah kami ke dalam surga-Mu ya Rabb, dan hindarkanlah kami siksa api neraka-Mu ya Rabb. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berkailah kami semua ya Allah. Amin. Berkailah kami yang hadir di sini ya Allah. Amin ya Rabb. Berkailah kedua orang tua kami ya Allah. Amin. Berkailah anak-anak kami semua ya Allah. Amin. Jadikan mereka penyejuk jiwa kami, penyejuk hati kami, dan penyejuk pada pandangan mata kami ya Allah. Amin. Dengan berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Amin. Dan hindarkan kami dari siksa api neraka-Mu ya Allah. Fadli subhanahu